Asia bisa karena penyakit, video itu tuh kadang karena kondisi yang lainnya, maka nanti akan diberikan cairan ya. Pemberian cairan itu kolaborasi ya, jadi bukan intervensi perawat secara mandiri, tetapi kolaborasi antara dokter dan perawat. Dokter yang memberikan advisnya ya, advisnya apa, misalnya diberikan cairan apa, dan kita yang memberikannya kepada pasien kita yang memasang. Dokter cuma bilang misalnya dextrose 30 tetes per menit ya, atau dextrose 4 jam 1000 cc. Nah, kita yang memiliki sendiri dan kita juga yang memberikan ke pasien pasang IP akses ya, intravena akses atau pemasangan infus. Nah, untuk pemasangan infus itu alat yang digunakan bervariasi ya. Untuk dewasa dan anak itu berbeda ya, beda dari selang yang dipakai infusnya ya namanya ya, yang dipakai, kemudian jumlah cairan yang diteteskan, juga nanti cara fiksasinya atau supaya dia nggak lepas gitu ya, fiksasi, jadi di plester. Fiksasi itu istilah supaya apa yang kita pasang itu bisa aman menempel, terus dia nggak lepas gitu ya. Fiksasi bisa pasang infus, pasang selang jempol, pasang oksigen, atau tindakan yang lainnya ya. Nah, karena hari ini alatnya tidak lengkap ya, jadi nanti minggu depan pasti dilengkapi ya. Jadi kalau nggak ada di sini saya bawa dari rumah ya. Dan kebetulan di sini aboketnya nggak ada, karena saya kira ada apa-apa. Kita lihat aboket ya, kalian sudah searching bentuknya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nanti minggu depan kalian pegang dan kalian coba untuk tusukan ke pasien. Hari ini nanti kita coba buat ke sana, tapi nggak pakai aboket, kita pakai stip aja, stip 3 cc atau pakai suntikan dulu ya. Nah, kemudian cairan ya, yang pertama cairan yang biasa digunakan ada beberapa cairan ya, banyak ya, tapi di sini cuma ada 3. Ini sih yang sering digunakan di tingkat dasar ya, puskesmas, di klinik. Biasanya untuk awalan itu seperti ini aja cairannya. Kalau di rumah sakit itu udah macam-macam lagi, banyak banget jenisnya, tergantung dari nanti kebutuhan pasien. Nah, itu juga harus didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium ya sebelum pemberian ya. Kalau yang ini untuk dehidrasi itu cukup misalnya pakai RL atau NaCl dengan D5 itu ya yang digunakan. Kalau di rumah sakit nanti banyak banget, ada yang labelnya warnanya kuning ya, ada yang warna biru muda, ada juga yang warnanya putih, macam-macam ya. Ada juga infus yang darah ya, atau transfusi. Nah, yang di sini yang kita punya itu ada RL atau ringer laktat. Nah, biasanya kalau asisten tenaga perawat ya kayak kalian gitu ya, itu kompetensinya yang ada asistensi untuk pemasangan infus. Asistensi itu apa aja? Jadi asisten ya berdua dengan perawat untuk melakukan pemasangan infus ya. Apa aja yang dikerjakan? Menyiapkan alat sesuai dengan advis ya. Misalnya advisnya itu cairannya RL. Berarti nanti kalian akan menyiapkan mengambil cairannya RL. Terus laki-laki anak atau dewasa nanti akan ketemu berbagai jenis infuset ya. Ada yang anak dan ada yang dewasa ya. Ini kita buka aja ya. Nah, kalau yang anak modelnya begini, ada ini ya, tuh ada kayak macam-macam ya. Ini tergantung dari apa ya, ininya, tergantung dari pabriknya atau dari pembuatnya ya. Ada yang dia pakai kayak jarum gitu, besi di dalamnya kayak gini. Ada yang plastik aja, jadi nggak ada besinya gitu, plastik, tapi dia panjang. Berbeda dengan yang sebelahnya, beda kan? Beda. Kalau ini nggak ada tetesan yang panjangnya, kalau yang ini ada. Nanti gimana perbedaannya kita coba teteskan ya. Infuset ya, cara masang
masukkan pas kita ke bola permanen yang udah tahu kan. Ini dikunci dulu ya ke bawah, jadi kemudian dibalikkan, kita pencet sehingga keluar. Nanti kelihatan perbedaan mana makro dan mana yang mikro. Yang makro itu yang dewasa. Nih ya, faktor tetesannya sampai 60 tetes per menit. Ya, kalau yang ini mikro 20 tetes per menit. Mau lihat tetesannya bedanya apa? Kalau ini dia menetesnya cepat. Di ada kayak jarum kecil gitu ya. Nah, tetesannya modelnya begitu. Kalau yang ini yang dewasa ya. Beda jumlahnya, jumlah per tetesnya jelas beda ya. Ini kan satu tetesnya lebih banyak. Makro besar, jadi tetesannya besar. Ini satu tetesnya sedikit kan. Nah, ini untuk anak infuset. Namanya apa? Infuset. Infuset ya. Jangan salah ngambil nanti. Ini infuset yang makro atau yang dewasa. Ini anak. Kalau kecil anak-anak pakai yang kecil. Atau kalau punya anak yang transfusi berarti siap-siap pakai alat ya, pakai kateter kalau bukan ya istilahnya. Nah ini lebih gede ya, cuma berapa ya? Tuh lihat nih. Lebih besar ukurannya lebih kecil nomornya, tapi jarumnya lebih besar. Terus kayak kateter juga ya, kateter juga nanti kita belajar juga ya untuk perawatan kateter. Terus yang dipakai lagi itu aboket ya, aboketnya mohon maaf kayak ini alcohol swab. Kalau sekarang kita pakainya alcohol swab. Udah di lapangan, di klinik, di rumah sakit itu udah juga pakai alcohol swab yang bahannya kapas. Ada ya kapas? Belum udah belajar belum? Belum. Belum ya. Jadi kapas dulu ada ya kapasnya. Nah, kayak gitu. Ini kapas ya, coba ambil. Ini pada nggak bisa ini ya, tetap tapi harus bisa. Takutnya gini kalian nanti di lapangannya nggak ada yang kayak gini gitu. Ini kan satu kali pakai enggak? Ya sama ini juga. Takutnya tidak ada, jadi kita itu harus bisa memberdayakan apa yang ada gitu ya. Nih, kapas dibikin kapas alkohol namanya ya. Silakan semuanya pegang. Kasih ya. Nanti juga kalian sudah bikin berapa banyak. Biji. Ya, masing-masing mengambil. Baru ya? Semuanya pegang ya, kapas alkohol segede gini. Ini kecil. Hah? Gak apa-apa, coba dipanjangin. Ada itu. Habis ya? Banyak sih. Ibu ada lagi bu. Gak apa-apa yang gak ada. Dibagi dua. Itu pegang nggak? Rumah kecil bagi dua.
satu ke batu. Kecil dibagi dua. Yaudah. Nah. Kali emang. Oh ya, jadi ada yang dibikin, ada yang udah jadi ya. Kalau dibikin itu kapas biasa dipanjangkan kayak gini, terus dibulatkan gini ya. Ini saya nggak belajar di kuliah, belajarnya di puskesmas. Ya. Gini dulu. Putar-putar. Terus aja diputar. Jadinya begini. Bulat kecil. Bukan bulat diwul-wul ya, tapi dia ada jalurnya gitu. Ini lihat nih. Nah, nih. Ya, jadi melingkar gitu ya. Melingkar. Jadi pas dibuka tuh panjang ini. Ini dulu, terus sambil ditekan sambil ditarik. Ya. Nah, terus direndam ke cairan alkohol sama sedikit. Mana lihat yang betul. Nah, ini kecil juga bagus ya. Terus ya nggak apa-apa. Makin sering dikit makin bagus. Terlalu panjang nggak apa-apa ya. Tapi simpannya deh. Nanti kita bikin banyak aja buat praktek ya. Gimana? Masih nggak bisa? Ini. Udah. Lu ngajaran nih. Ditekan gitu ya. Nah, gitu ya, sambil ditekan jadi nggak terlalu panjang ya. Itu ini yang versi jadul ya, yang versi barunya gini ya, nih steril ya, alkohol. Jadi ini yang dipakai buat fiksasi, buat desinfeksi. Desinfeksi itu menghilangkan mikroorganisme bakteri yang ada di permukaan, mau itu di kulit, mau itu di alkes ya, misalnya mau di sini, di bersihin di sini. Ya, nih, daki. Ya, itu ya. Itu terus plester. Nah, kita coba dulu ke itu tuh pentem tangan. Nanti minggu depan kita bawa ini aja ya. Tapi kayaknya kalau aboketnya kalian beli masing-masing, beli sendiri. Kira-kira Di apotek ada. Mau nitip boleh 6.000 satu biji. Kalau di apotek beli di sini nanti kalian dikasih yang mahal, soalnya ada yang 20.000. Ya boleh di klinik ada yang 6.000 yang lumayan lah. Ya, sok itu ke pewarna gitu, diisi cairan tapi warnanya merah. Jadi pas ditusuk itu nanti harus keluar darah. Ya, mana alatnya? Stop sebelah sini. Ini belum pakai baki. Nih, bakinya nih. Ini sebelum tindakan kita siapkan dulu alatnya ya. Boketnya nggak ada banget, satu pun nggak ada. Terus ada alat tourniquet ya, jadi kayak gini, kayak karet ini nih buat ngebendung gitu ya. Iya. Buat ngebendung pembuluh darah ya. Siapin juga cairan infus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pasiennya sekarang mau dikasihnya ini ya, dikasihnya
Ini NaCl. Siapin ya. NaCl. Siapkan. Udah dipasangin ya, kayak tadi masangnya ya. Ditusukin, terus dikunci dulu, baru nanti dipencet dulu. Udah terisi cairan, baru dibuka ya, supaya nggak ada udara. Jadi nggak boleh ada gelembung udara lebih dari 1 cm. 1 cm juga diusahakan nggak boleh ada ya. Nggak boleh ada udara di dalam selang, karena kalau ada udara yang ada di selang ini, udaranya nanti ikut masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke sirkulasi darah, bisa membendung ya. Jadi kayak ngebendung, bikin sumbatan udara. Kalau misalnya ada udara ya di dalam selang, dia kan ngebentuk bulat gitu. Iya. Gimana ya cara bikin udaranya di selang, biar kalian tahu gimana bentuknya. Kayak yang di sedotan bukan ibu? Oh, Benar. Oke ya. Ini ada udaranya, bentar. Balikin dulu. Nah, masuk lagi dia. Nah, kayak tadi ya, Iya. kayak kira-kira tadi gitu ya, kayak ada udara gitu yang masuk. Susah kalau mau ada udara kan, disengaja-sengaja mah susah. Kadang di pasien ada udara aja gitu. Gitu ya, jadi kayak udara gini nih, bulat ya, tapi dia adanya di selang gini. Besok nanti deh kalau kita praktek kita bikin yang kayak ada udaranya gitu. Ya, kayak gitu, jangan sampai ada udara. Kalau dipastikan dilihat di satu-satu itu udah nggak ada udara, berarti udah siap nanti buat dipakai. Jangan sampai ini belum siap tapi kita udah nusuk dulu ya, nanti repot gitu ya. Didekatkan alatnya ya, apa alat yang mau dipakai, kemudian ininya apa, bengkok, ini apa namanya? Dirbekan atau bengkok. Jadi jangan dirbekan, bengkok teh nu kumaha, sama itu adalah dirbekan ya. Kalau ini apa namanya? Bak instrumen. Ini namanya spet 3 cc. Siring atau spet, biasanya kalau di lapangan bilangnya spet 3 cc. Dari mana lihatnya nih? 3 mili. Ini 1 cc, ini 3 cc. Lihat ya, ini 1 cc. Jangan salah ini yang 1 cc. 1 cc. Ini yang 3 cc, ini bungkusnya. Ya, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Ya. Nah, udah disiapin plaster, udah disiapin ininya, kita siap-siap untuk mencari IP akses ya. Di mana sih pembuluh darah yang paling bagus, yang paling besar? Coba misalnya nih ya. Nih, suntik dulu. Lihat ya. Kelihatan ya? Jelas. Ini gampang kalau kayak gini ya. Saya susah. Gampang, kelihatan banyak. Nih, banyak ya, banyak. Kelihatan. Coba yang ngontok, mana yang ngontok? Ini masih ada. Coba memang agak dalam. Nih. Gampang ya kelihatan. Kita cari intravena, pena akses ya, yang dia lurus. Lurus ya. Nah, ini pembuluh darahnya lurus. Ini kalau diisi air keluar loh. Kalau diisi air enak kan, jadi keluar beneran kayak ada darahnya gitu. Dibikin kayaknya ini mah. Nah, gitu ya. Nih, ini contohnya gini. Yang ini. Nah, ya. Udah dibendung ya. Nanti tuh kan kelihatan tuh gede. Nah, biar kelihatan lebih masanya lebih besar, disuruh untuk kepal dan digini-gini dulu, dibendung ya. Soalnya dibendung nih ya, dibendung, nggak ada tourniquetnya. Kalau nggak ada tourniquet ya, emergensinya tuh kadang pakai handscrew aja diikat, atau pakai selang infus yang udah nggak dipakai di ini. Yang penting dia ngebendung, digini-gini nih, langsung dikepal. Kelihatan lebih besar kan? Enak banget. Masuknya kemana? Ke yang lurus ya.
yang jangan bercabang, jangan di sini karena dia ada yang di bawahnya. Nanti yang di sebelah sininya nanti kekurangan akses perifernya jadi berkurang. Di sini bisa, mau di sini bisa, mau di bagian. Nah, pergelangan hati-hati ya. Karena kan nanti dia itu ada silikon yang disimpan di dalam kan ya. Nah, silikonnya nanti bengkok. Jadi usahakan jangan di pergelangan. Kalau mau kamu naik aja ke atas. Di sini mulainya. Dari sini ke sini nusuknya. Ya, atau di sebelah sini. Jangan di sini karena pergelangan, naik ke atas. Ya, ke atas. Nggak ada lagi di sini, pada nggak ada, naik lagi ke atas ya. Sini masih banyak. Cuman di sini kalau yang ini sulit untuk dilihat ya. Banyak kan? Nah, kalau misalnya di sini boleh aja, kalau nggak ada tempat yang lain usahakan sih di sini dulu. Sini ini tuh 1, 2, 3, 4. Ini akses paling bagus dan paling besar rata-rata tangan ya. Tapi kan manusia itu bervariasi ya bentuknya. Ada yang dia malah kok nggak ada tuh, ini kan berbeda ya. Kalau ini bagus tuh, lurus, semuanya lurus. Ada yang lansia ya, ringkel kayak gitu. Itu udah tepok jidat. Di mana ya Mas Angkena nanya kayak gini, muter-muter gitu ya. Nah, kalau udah ketemu nih, aduh enak di sini, kita udah yakin ya, di situ kita tinggal buka aboketnya ya. Terus posisi penusukan ini tuh nggak jelas ya. Ini kan kalian jelas ngeliatnya ya. Penusukan itu 15 derajat ya. Jadi jangan terlalu ngagoler ya, tapi agak naik sedikit aja. Nah, kebanyakan kakak kelas kalian dia gitu gini ya, itu kurang enak gitu ya, agak naik sedikit aja gitu dikit ya. Pas sudah pas terus dimasukin nanti akan berasa kayak ada nusuknya gitu kayak gini, plek gitu, berasa ya kalau yang dia pas. Nah, ini pakai perasaan, pakai seni, juga pakai keilmuan gitu ya, supaya dia pas, jangan sampai dia menembus ke bawah. Kalau kamu nusuknya terlalu dalam, dia nembus, plek, masuk ke bawah, kena tulang yang di bawahnya, ya, gitu. Kalau terlalu atas, nggak masuk. Jadi harus pakai feeling, pakai perasaan. Begitu ditusuk, menandakan dia masuk, akan keluar darah terlihat di bagian ujung sini ya, kelihatan darahnya ya. Nah, ini misalnya tadi udah pas ya, kita mau tusuk ya, kemudian kita desinfeksi dulu. Mana tadi ya, alkohol swab sirkuler ya. Terus ini tong acung-acungan ya, sirkuler. Kayak yakin nih di sini nih udah kelihatan ya. Ini mah nggak bisa ditekuk ya, kasihan. Sirkuler, kemudian baru kita siapkan plasternya udah ada. Misalnya mau di sebelah sini ya. Nah, ini mana keras, kaku. Kita tusukin jangan terlalu gini, tapi agak sedikit naik sedikit ya. Nah, ini kalau ini ada cairannya, ini nanti bisa disedot. Pas disedot gini keluar darahnya, keluar darahnya di sini. Itu menandakannya masuk ya. Kalau misalnya nggak ada darah berarti itu nggak masuk ke pena, tapi dia masuknya ke bagian daging ya, ke kulit, ke nggak pas ke dalam pena ya. Nah, kalau udah masuk, nanti kan aboketnya harus masuk semua. Jadi nanti ini tuh didorong masuk ke dalam. Tapi nggak jarumnya ya, tapi silikonnya yang masuk ya, silikonnya terus ditarik jarumnya gitu. Baru nanti difiksasi misalnya ya. Ini misalnya silikonnya aja ya. Silikonnya udah masuk. Terus kita fiksasi. Nah, kalau beneran ini keluar darah biasanya, jadi harus dibendung di bagian sininya, dibendung sambil tangan kita yang satu laginya fiksasi. Nah, kalau ada asisten, ini asistennya nih yang berperan untuk membantu fiksasi atau ya di plesteran gitulah ya. Terus kita bentuk kupu-kupu ya, dibikin kupu-kupu. Tetap harus ini ditekan, jangan sampai keluar darahnya banyak, supaya darahnya nggak kemana-mana nanti di sini. Nah, nanti praktek kalian pasti bakalan menyeramkan, kelihatan darah-darah ya. Nah, kayak gini. Nah, udah misalnya baru kita
persiapan untuk pasang. Kalau gini dikeluarin dulu biar darahnya nyampe ke bagian sini ya, darahnya nyampe ke sini, baru disambungkan dengan infuset, barulah kita teteskan ya. Kalau dia masuk ke pembuluh darah dia akan menetes tuh, kayak ngono, kayak gini ya. Kalau dia nggak masuk ke pembuluh darah, dia masuknya ke bawah kulit, nggak akan menetes ya. Kalau ini dia masuk ke selangnya ya, gitu ya. Kalau ini nggak masuk ke selang yang ini nih, ini kan ada selang di dalamnya, selang-selang kecil gitu, dia nggak akan menetes. Itu paham ya. Nah, kalau pasang infus ya harus netes. Kalau nggak netes berarti nggak masuk ke pembuluh darah ya. Ya, minggu depan kita coba pokoknya ya. Nah, udah ya. Terus di fiksasi misalnya dia udah masuk ya, dikasihnya 20 tetes per menit. Nanti termasuk perhitungannya ya. Terlalu panjang. Kita fiksasi ya. Nempel ke ininya juga ya, rapi pokoknya ya. Terus sama di sini satu, di plaster juga ya. Nah, gitu. Terus setelah pemasangan diobservasi ya, kalau misalnya ada tiba-tiba bengkak ya, jadi pembuluh darahnya pecah, terus cairannya masuk ke bawah kulit, biasanya pasien bakalan sakit banget. Kalau misalnya dia masuk ke pembuluh darah itu nggak sakit ya, nggak terlalu sakit banget ya. Jadi dilihat dulu, diperhatikan adakah pembengkakan di sini atau tidak, sama dievaluasi nyerinya nyeri banget atau tidak. Kan kalau gini nyeri sih iya, nyut-nyut sedikit gitu ya, tapi nggak sesakit kalau dia pecah pembuluh darah di dalamnya. Kalau pembuluh darah di dalamnya pecah, dia bengkak, dur gitu ya istilahnya ya. Jadi bengkak di sini karena cairan ini terperangkap di bawah kulit, tidak masuk ke pembuluh darah. Kalau kayak gini dia masuk ke pembuluh darah dan masuk ke sirkulasi gitu ya. Tuh. Terus udah selesai, alatnya dibereskan ya seperti biasa. Alat-alat dibereskan, kemudian didokumentasikan sama dikasih tanggal pemasangan, jam dan tanggal pemasangan, karena infus itu harus diganti ya 5 hari ya. Tiap rumah sakit standarnya beda-beda. Waktu di Hasan Sadikin itu 5 hari yang infus pasien harus diganti, karena pasien ada yang dirawat sampai 2 minggu sampai 1 bulan gitu kan. Jadi 5 hari sekali ininya diganti, ganti lagi ke tempat yang lain sebelahnya, atau sebelah kanan atau sebelah kirinya ya. Nah, gimana cara melepasnya? Gampang ya. Kalau melepasin mah ngerusak mah gampang, masang susah ya. Nah, kalau melepas itu gampang. Kita tinggal siapkan alat, bawa plester, alkohol swab ya. Terus misalnya kita butuh alkohol untuk biar nggak sakit nih. Ini kan kalau kena kulit tuh, kena rambutnya kan beres, sakit ya, beres gitunya. Kita boleh pakai kapas alkohol ya, atau alkohol gitu ya, untuk membuang atau membantu membasahi bagian ini. Basahin dulu ya, jangan langsung dicabut, nyeri. Jadi dibasahin dulu. Tetap komunikasi ke pasien setiap tindakan yang akan dilakukan ya. Ini Pak Bu, maaf ya, ini agak sakit gitu ya, nanti dilepasnya. Kalau udah basah nanti kan bisa diangkat sedikit-sedikit. Nah, ini perhatikan, jangan sampai gini kamu narik semuanya ya. Itu banyak yang kayak gitu. Ini ditahan. Nah, kalau misalnya udah gini, terus kita lihat. Nah, kita toong heula. Udah pas nggak sih? Jarumnya udah nggak ada yang ini, plasternya. Ya, kalau udah kayak gitu kita udah siapkan. Tadi harusnya siapin plasternya dulu ya sebelum dibuka. Ya, ini plasternya dulu ya, buat nanti setelah dibuka. Nah, ini harus dipastikan mati, karena kalau misalnya dia kebuka pas kamu buka, nanti airnya bocor kemana-mana sisanya ya. Jadi harus dimatikan dulu. Nah, kalau ininya udah, baru kita siap-siap untuk kita tarik ya. Pasiennya dikasih tahu bahwa agak nyeri ya Pak ya, mau dilepasin. Lepasin ya, sambil ditarik pelan-pelan.
Jangan ditekan dulu karena sakit kalau ditekan. Jangan dulu ditekan, ditarik dulu pelan-pelan. Terus kalau misalnya udah lepas, baru langsung kita dab. Ya, karena pasti keluar darah. Ya. Ini kalau yang avokat itu silikon bahannya ya, bukan jarum seperti ini ya. Di dab ya, tergantung. Nanti kita lihat kalau misalnya udah nggak ada darah, ya berarti udah bisa di plester, difiksasi ya. Nah, tar, kita beresin. Nih, kita plester. Kalau misalnya masih berdarah rada banyak, minta bantuan aja ke pasien untuk ditekan dulu ya Pak ya, gitu ya. Kalau ini kan udah ada ininya ya, jadi nggak perlu lagi pakai Kapas. Ya, nggak nempel. Nah udah gitu kita bereskan semua ya alat-alat ya. Nah biasanya untuk membuang limbah medis ini harus di limbah medis dan dipisahkan ya, yang tajam dipisahkan ke yang tajam ya. Kayak ini misalnya ada yang tajam, nanti kita buang ke limbah yang tajam. Udah selesai, kita kasih penjelasan ke pasien bahwa ininya sudah, tindakannya udah selesai ya. Terus untuk sampah, nah karena tindakannya sifatnya invasif, tentu ada jarum ya. Jarum, ada benda tajam yang harus kita buang sesuai dengan prosedurnya ya. Ya, kalau kuning limbah apa? Yang kuning medis ya. Limbah medis itu apa aja? Handscoon ya. Terus ini plastik. Ini plastik ini masuknya kemana? Ke bagian yang Kuning. non medis plastik ya. Masuknya ke sini. Plastik, tisu ya. Terus kalau yang medis yang ini berdarah, misalnya kan bekas tadi itu kan pasti ada darahnya ya, darah. Terus ini plester-plester kayak gini. Nah kalau yang tajam itu harus dipisahkan ke yang tajam ya. Jangan dulu buka handscoon ya. Nah ini dulu yang kayak gini dulu, plastik-plastik yang medis ya. Terus kalau misalnya spot itu ya, kalau ini yang tajam ini boleh dibuang begini saja, tapi lebih baik ditutup karena mencegah supaya dia nggak jebol, nanti ini kena ke plastiknya kan ikut jebol juga ya. Nah gitu nanti dimasukkan ke tajam. Ada yang warna kuning kotak yang dari kardus, ada nggak? Nggak ada. Lu punya? Ada ya? Oke, angkat. Ada yang kardus lah, yang kardus. Ini masuk ke terpisah, jadi jarum-jarum itu jarum semua, nggak ada yang lain kecuali sih yang jarum, terus ini ya scalpel sama blader ini yang buat insisi. Nah ini bahasa ya teh ngebeleh, bahasa Sunda namanya, buat insisi kayak pisau tipis kayak silet gitu kecil. Nah itu juga maksudnya ke sini, atau hecting ya, benang hecting juga maksudnya, sisanya masuk ke sini, ke limbah yang kayak gini. Nah biasanya tuh kerjaan kalian kayak gitu, beresin alat, buangin ke tempat-tempatnya masing-masing ya. Kalau yang kayak gini dia bisa masuk ke limbah yang ini ya. Kalau plastik ke sana. Handscoon kemana masuknya? Ke Sini. Gimana cara buka handscoon? Di balik, jangan diambil dari sini tapi dari Luar. dari sini ya. Dari sini kita tarik ke sini. Terus yang satunya lagi Dari dalam. ya, boleh kalian buang langsung, kalau saya mah suka dihijikan dari dalam, satuin buangnya itu ya, jadi dia nggak nggak jadi banyak gitu, nggak gulung, masukin gitu ya. Jadi nanti kita bereskan kalau udah kayak gini tinggal dicuci aja, kayak ini cuci kan, nanti tinggal disterilkan. Ini perlu dicuci nggak bak instrumen? Kalau bak instrumen yang on, yang apa ya, yang tidak steril itu nggak perlu dicuci setiap kali pakai dicuci ya, bisa nanti ya 1 hari gitu tahu ya. Ini buat yang tidak
tidak steril ya. Tapi kalau steril dia harus dicuci dan disterilkan. Nah sekarang misalnya kita cuci ya, cuci direndam dulu dengan cairan saffron, kemudian dicuci, dibilas dan dikeringkan, baru dilakukan sterilisasi ke dalam sterilisator. Jadi kalian tuh nanti kayak gitu dari mulai awal sampai dengan disterilkan kembali si alatnya. Nanti harus bisa seperti itu ya. Ya, besok ambil dari sini.